4, 3, 2, 1, launch. Kembali lagi di channel kami, Circle Update, channel yang membahas berbagai macam informasi yang terjadi di sekitar kita. Dalam dunia militer, khususnya armada tempur laut, kita sering mendengar istilah korvet, fregat, destroyer, dan cruiser. Kemudian, apakah perbedaan di antara semua istilah tersebut? Oke, tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja bos, dari yang pertama, yaitu cruiser. Bukan Toyota Cruiser ya bos. Cruiser, atau kapal perang jenis penjelajah, adalah kapal perang yang memiliki multi peran, namun, peran utamanya adalah sebagai kapal komando, dalam sebuah satuan tempur laut. Sebagai contoh, negara Amerika, memiliki beberapa kapal perang jenis penjelajah, atau cruiser ini, salah satunya adalah USS Bunker Hill. Meskipun perannya sebagai pusat komando, namun, kapal ini biasanya juga dilengkapi dengan persenjataan berat dan juga lengkap untuk bertahan, maupun menyerang, dalam suatu pertempuran. Seperti USS Bunker Hill. Ia dibekali dengan beberapa senjata berat, yaitu rudal dari permukaan ke udara, rudal dari permukaan ke permukaan, dan rudal dari hati ke hati. Bukan. Oke, kembali ke topik. Ia dibekali rudal RGM-84 Harpoon. Dengan daya jelajah, 280 km. Daripada kalian bayangin, sejauh apa 280 km itu, bisa diandaikan seperti jarak dari Jakarta, sampai ke Bandung, kurang lebih. Ada juga, BGM-109 Tomahawk, yaitu rudal yang digunakan untuk menembak target jarak sedang, dan target jarak jauh. Rudal ini, mampu menjelajah hingga 2.500 km. Nah, 2.500 km ini, bisa dibayangkan, kurang lebih sejauh dari Jakarta, sampai ke Bangkok, Thailand, kurang lebih. Bisa kebayangkan, menembak musuh yang jauh banget. Kalau mau nembak rumah mantan, bisa ditembak dari tengah Samudera Hindia, supaya Anda ketahuan. Selanjutnya, ada torpedo MK-32, yaitu, torpedo untuk menghajar kapal selam musuh, yang bersembunyi malu-malu manja, di bawah permukaan laut. Dan juga senapan mesin berat Phalanx CISW 20 mm. Yaitu, senapan mesin berat yang mampu menembak rudal, dan menembak pesawat musuh. Kapal perang jenis penjelajah, atau cruiser ini, biasanya memiliki dimensi bobot maksimal 10.000 ton, sampai 15.000 ton, atau lebih. Panjang, 150 meter, sampai 200 meter, atau lebih. Biasanya, mampu menampung hingga 400 awak kapal. Ini manusia semua ya bos. Dan juga helipad untuk pendaratan helikopter. Oke, selanjutnya, destroyer, atau perusak. Destroyer, atau kapal perang jenis perusak, adalah kapal perang, yang peran utamanya adalah untuk menyerang, dan merusak. Yah, dari namanya aja udah sangar, destroyer, masa iya untuk mancing ya bun. Kapal perang jenis destroyer, dibekali senjata-senjata kelas berat dan canggih, untuk menghancurkan musuh, baik di permukaan laut, di udara, di bawah permukaan laut, bahkan musuh-musuh di daratan. Termasuk rumah-rumah mantan kalian tadi. Maaf. Oke lanjut. Bagi negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir, seperti Amerika, dan Rusia. Kapal perang destroyer mereka, biasanya juga dilengkapi dengan rudal berhulu ledak nuklir. Dimensi kapal perang jenis destroyer, biasanya berbobot 8.000 ton, sampai 10.000 ton, dengan panjang 150 meter, dan mampu menampung hingga 300 awak kapal. Ini juga manusia semua bos. Salah satu kapal perang jenis destroyer, yang dimiliki Amerika adalah USS Arleigh Burke, dengan persenjataan yang kurang lebih sama, dengan kapal perang jenis penjelajah USS Bunker Hill. Yaitu rudal RGM-84 Harpoon, BGM-109 Tomahawk, torpedo MK-32 12,75 inch, senapan mesin berat Phalanx CISW 20 mm untuk menembak rudal, dan menembak pesawat, senapan mesin chain gun 20 mm, senapan mesin kaliber 12,77 mm, dan senjata canggih lainnya, yang cuma Amerika yang tahu. Oke, selanjutnya,
Fregat, kapal perang jenis fregat, adalah kapal perang yang juga mempunyai fungsi menyerang, seperti kapal destroyer, namun, dengan kemampuan yang lebih rendah, dan persenjataan, yang tidak sekuat destroyer. Bisa dibilang, kapal perang jenis fregat, adalah kapal perang versi murah meriahnya, dari kapal perang jenis destroyer. Namun begitu, kapal fregat, biasanya, lebih lincah di medan pertempuran, dibandingkan destroyer. Karena, dimensi kapal yang lebih kecil. Kapal perang jenis fregat, biasanya hanya berbobot 2.000 ton, sampai 8.000 ton, dengan panjang 100 meter, sampai 130 meter, jauh lebih kecil dibandingkan kapal jenis destroyer. Daya gempur persenjataannya, yang juga tidak sekuat destroyer, dan meriam-meriamnya yang tidak sebesar kapal perang jenis destroyer. Sehingga, menjadikan kapal jenis fregat menjadi lebih cepat dan lincah untuk menghindari serangan musuh. Daya jelajahnya yang cukup jauh, juga menjadikan kapal jenis fregat untuk mampu berlayar secara mandiri, di lautan luas, seperti samudra. Itu sebabnya, kapal perang jenis fregat, banyak menjadi pilihan banyak negara untuk menjadi penjaga perairan, di titik terluar perbatasan mereka. Salah satu kapal perang jenis fregat, yang dimiliki Republik Indonesia, adalah KRI RE Marta Dinata. Kapal perang jenis fregat KRI RE Marta Dinata, memiliki dimensi panjang, 105 meter, lebar, 14 meter, bobot, 2.365 ton, kecepatan maksimum, 52 km per jam, jarak jelajah, sejauh 6.700 km. Artinya, KRI RE Marta Dinata ini mampu berlayar dari Teluk Jakarta hingga Merauke di ujung timur Indonesia pulang pergi tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Untuk persenjataannya, kapal perang KRI RE Marta Dinata ini dilengkapi dengan meriam kaliber 76 mm, autocannon 20 mm, rudal anti udara, rudal anti permukaan jenis Exocet, torpedo, berbagai radar dan peralatan sonar, serta tersedia hanggar dan helipad untuk helikopter. Oke, yang terakhir adalah kapal perang jenis korvet. Kapal perang jenis korvet adalah kapal perang yang memiliki dimensi lebih kecil dibandingkan kapal perang jenis fregat, dimaksudkan supaya mampu bermanuver sangat lincah di antara pulau-pulau dan perairan dangkal. Salah satu kapal perang jenis korvet yang dimiliki Republik Indonesia adalah KRI Diponegoro. KRI Diponegoro memiliki dimensi kapal panjang 90 meter, lebar 13 meter, bobot 1.692 ton, kecepatan yang sama dengan kakaknya jenis fregat, yaitu 52 km per jam, dan mampu menampung sebanyak 80 orang awak kapal. Untuk persenjataan, KRI Diponegoro kurang lebih sama dengan kakaknya, yaitu KRI RE Marta Dinata. Meriam kaliber 76 mm, autocannon 20 mm, rudal anti udara, rudal anti permukaan jenis Exocet, torpedo, berbagai radar dan peralatan sonar. Demikian perbedaan antara kapal perang jenis korvet, fregat, destroyer, dan cruiser. Perbedaan atau klasifikasi kapal perang ini biasanya berdasarkan dimensi, spesifikasi, daya gempur persenjataan, dan performa kapal perang. Namun, seiring perkembangan zaman, batas antara klasifikasi tersebut semakin samar. Misalnya, kapal perang jenis korvet ada yang mendekati klasifikasi kapal perang jenis fregat. Kapal perang jenis fregat ada yang mendekati klasifikasi kapal perang jenis destroyer, dan lain sebagainya. Dan klasifikasi tersebut juga tidak memiliki aturan baku, misalnya Amerika dan Rusia memiliki standar yang berbeda untuk mengklasifikasikan kapal perang mereka masing-masing. Bagaimana menurut kalian tentang klasifikasi kapal perang ini? Semoga dapat memberi gambaran perbedaan antara kapal perang jenis cruiser, destroyer, frigat, dan korvet. Jika ada pendapat atau lainnya, silahkan share di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.